Benarkah Munas Kahmi dijadikan komoditi politik oleh elit-elit berkepentingan untuk ajang numpang nampang? Oke, mohon. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita ada di sesi side to side. Ya, ini adalah episode perdana pada malam hari ini, dan di samping saya sudah ada tamu yang akan saya perkenalkan. Tetapi sebelum itu tidak seru kalau ngobrol tidak ditemani oleh kopi. Betul. Iya, jadi ngopi dulu baru bicara. Siap. Kopi apa ini? Bantai kopi drive-thru, kakak. Oh iya. Mantap. Thank you. Oke. Kawan-kawan, di samping saya sudah ada sosok yang mungkin bagi sebagian orang sudah familiar ya, yang aktif-aktif organisasi, yang sering warawiri kesana kemari pasti sudah tahu. Tapi untuk mau tahu lebih jelasnya lagi, silahkan mungkin boleh memperkenalkan diri. Iya, baik. Nama saya Mahmudin, alamat tinggal di Parigi, di tepatnya itu BTN Geraha Bidara. Saat ini tinggal di situ. Sudah berkeluarga, punya anak 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan. Oke, Bapak 2 anak ya, pemirsa, ingat Bapak 2 anak. Saya punya pertanyaan sama Kak Maha. Iya. Dari sekian banyak organisasi yang ada, kenapa Kak Maha pilih hijau hitam sebagai tempat belajar? Oke. Memilih hijau hitam itu karena dulu waktu kita di SMA itu para senior termasuk mantan ketua KPU Kak Ruslan, kemudian ada Kak Aristo, ada Kak Samsidi, itu mengadakan pelatihan LDK di sekolah-sekolah. Nah, disitulah mereka memperkenalkan bahwa mereka itu sampai bisa tampil di muka umum dan menjadi hebat itu karena HMI. Wow, luar makanya biasa. waktu masuk kampus itu, ketika saya dengar ada penerimaan LK ya, istilahnya kalau di HMI itu LK, latihan kader. Saya bahkan waktu itu rela tidak ikut SII, ya, hanya karena mau ikut LK itu. Iya, SII itu studi Islam intensif ya. Iya. Saya bahkan rela mau meninggalkan itu dulu biar nanti itu saya tunda, saya masuk HMI dulu lah, karena saya berpikir HMI ini pengkaderannya 1 kali 1 tahun. Iya. Ternyata tiap fakultas ada ternyata. Jadi begitu saya sampai di hukum, saya ditarik lagi ke FISIP. Dia bilang tidak usah ikut LK di FISIP, tidak usah ikut LK di hukum, di FISIP saja. Saya bilang, oh buka juga FISIP. Dia bilang, iya buka, nanti minggu depan. Jadi karena saya mau pilih LK sudah duluan, sampai dibuka secepatnya itu juga FISIP. Habis hukum langsung dibuka itu FISIP. Iya. Begitu ceritanya itu. Saya memang memilih itu karena setelah itu ya, saya melihat memang banyak orang-orang yang hebat di HMI itu. Begitu. Makanya lebih jatuh cinta lagi lah di HMI itu. Gitu. Bahkan dari sebelum masuk kampus ternyata sudah jatuh cinta duluan ya dengan betul. HMI ya. Jadi biasa. Saya ingin mendaftar itu, di kepalaku juga ini sudah ada bayang-bayang soal HMI yang tidak akan saya lewatkan itu. Begitu. Iya. Menarik sekali. Sudah berapa lama Kak Maha ber-HMI? Lama. Dari 2007. 2007 sekarang 2022. Sekarang ini 2022. 7 ke 22 15 tahun ya? 13 tahun ya? 15. Oh iya, wah, 15. parah matematikanya ini. Memang agak error matematikanya. Oh iya. 15 tahun berarti. Terus kemarin HMI ini kan baru-baru Munas, Kak? Iya, betul. Baru-baru kita Munas. Persiapan Munasnya bagaimana? Itu persiapan Munas membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Karena kegiatan itu adalah kegiatan nasional yang sementara Kota Palu ini sebenarnya belum cocok kita untuk bikin kegiatan nasional di wilayah kita. Tapi kita berpikir kalau misalkan kita maksimalkan, insya Allah bisa gitu, kan? Masa kita tidak mau melaksanakan kegiatan nasional di daerah kita hanya karena
banyak hal yang belum memenuhi syarat Iya, gitu. iya. Nah, makanya kemarin ya alhamdulillah juga pemerintah daerah juga begitu besar ya supportnya terhadap kegiatan ini, ya sudah kita persiapkan segala sesuatunya, Iya. walaupun ya seperti apa yang saya bilang tadi, karena kita paham betul bahwa kita belum pantas untuk menjadi tuan rumah sebenarnya ya kalau kita mau lihat daerah-daerah lain. Oke. Tapi karena kita juga tidak mau ketinggalan, ya kita paksakan, kita upayakan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah yang sebelumnya itu kita sempat khawatir, ternyata ekspektasi Munas Palu ini yang terbesar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah HMI. Sepanjang sejarah Munas Kahmi. Sepanjang sejarah Munas Kahmi. Iya, Oke. luar biasa kemarin itu. Gitu. Ya. Saya sebenarnya ada rasa penasaran begitu Oke. sedikit karena saya melihat banyak sekali pro dan kontra yang terjadi Betul. dengan kehadiran seorang Anies Rashid Baswedan di Munas Kahmi. Oh iya, betul. Iya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nyinyir, ada banyak sekali reaksi-reaksi yang ada. Nah, Betul. sebenarnya Anies Rashid Baswedan ini atau Bapak Anies Baswedan ini siapa bagi HMI? Bang Anies ini, saya akrabnya panggil Bang Anies ya. Oke. Bang Anies ini adalah salah satu tokoh alumni, tokoh yang menurut kami dia berada pada deretan kader-kader terbaik di Republik ini kan, gitu. Sehingga ketika dia masuk Palu, agak lucu ketika ada spanduk yang mengatasnamakan juga bagian dari HMI lalu menolak Bang Anies. Sementara sepanjang pengetahuan kami, semua ya kader-kader itu rindu dengan sosok Bang Anies. Saya tidak pernah dengar dari bibirnya kader yang kemudian tidak suka dengan Bang Anies, tidak pernah. Itu bahkan jujur saja saya kalau bicara ada dua tokoh yang kadang saya ikuti dialeknya, Bang Anies, Bang Anas Urbaningrum dengan Anies Baswedan, gitu. Makanya waktu masuk ada beberapa spanduk yang menurut kami ini ada maksud lain di balik dari itu. Anehnya karena tidak muncul soal siapa dia gitu. Kalau pro kontra sebelumnya ketika membahas soal anggaran dan sebagainya itu muncul sehingga kita bisa menghadapinya, dan bagi kita hadapi dengan positif saja. Gitu kan. Tapi ini yang terakhir muncul itu kok tiba-tiba tidak jelas siapa dia juga tidak memperkenalkan dirinya siapa, lalu kemudian melakukan hal-hal yang menurut kami itu sangat mendiskreditkan kader terbaik kami kan. Gitu. Cuma ya syukurnya lah karena saat itu tidak ada yang terpancing ke arah sana. Gitu, karena lagi-lagi saya bilang kadang-kadang kalau lagi capek sudah capek sekali, kok ada lagi yang buat yang tidak itu kadang-kadang bahaya. Kita juga kadang-kadang lepas kontrol, tapi karena kecintaan kita terhadap sosok Bang Anies, jangan sampai kemudian dia lagi yang kena karena ulah kami. Itu menjadi bahaya itu. Makanya kita sebisa mungkin meredam. Itu juga spiritnya karena Bang Anies. Begitu. Iya, kalau misalkan akan diperhadapkan ke antara kami saja, ya sudahlah, orang-orang bilang ya bagus sikat saja gitu. Cuman karena kita berpikir jangan sampai karena kita menanganinya dengan tidak baik, Anies lagi yang kena. Gitu. Sementara Bang Anies ini adalah lagi-lagi panutan lah gitu bagi banyak kader kan. Berarti Bang Anies Bang Anies ini adalah salah satu inspirator bagi kader-kader HMI ya. Betul, iya. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi kuis, Kamaha boleh kayaknya saya butuh minum dulu. Oke. Saya ini kadang-kadang kalau bicara soal Bang Anies kayak tidak mau berhenti bicara. Iya, itu Kamaha ambil 5 menit tahu. Cuma bahas tentang ini Bang Anies. Oke. Nah, Kamaha, kuis kita adalah tentang benar atau salah. Jadi Kamaha tidak bisa menjawab dengan klarifikasi. Oke. Tapi hanya bisa menjawab dengan pilihan benar atau salah. Benar atau salah. Oke, benar atau salah. Siap. Pertanyaan pertama. Benarkah Munas Kahmi dijadikan komoditi politik oleh elit-elit berkepentingan untuk ajang numpang-nampang? Tidak. Benar atau salah? Salah. Oke, salah ya? Iya. Oke. Pertanyaan kedua.
Apakah Munas Kahmi memberikan ruang bagi Anies Baswedan karena Anies Baswedan adalah kadernya? Iya, Benar atau salah? benar. 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 Oke. Apakah HMI memiliki misi untuk mengisi ruang-ruang politik yang ada di Indonesia? Benar atau Benar. salah? Benar. Benar. Oke, thank you. 3 pertanyaan saja, tidak banyak-banyak karena Oke. kamu harus berkerujidannya. Nah, dari 3 pertanyaan tadi barangkali ada yang mau diklarifikasi Kamaha dari pertanyaan pertama tentang ajang Munas Kahmi itu hanya dijadikan ajang numpang-nampang oleh elit-elit politik. Ada yang bilang ya, termasuk spanduk yang tidak jelas dari mana juga Iya. begitu bunyinya Iya. kan. Iya. Itu akan dijadikan komoditi. Bagi kami, kader kami ini tidak terbatas pada akademisi, tidak terbatas pada profesionalis Iya. gitu. Iya. Tidak terkecuali juga dalam politik banyak gitu. Nah, Munas Kahmi itu adalah pestanya para alumni yang tidak ada sama sekali alasan untuk menolak seseorang itu hanya karena dia politisi, seolah-olah politisi adalah barang haram di dalam Kahmi. Tidak sama sekali. Ada banyak, Bang Akbar Tanjung misalkan, Iya. gitu. Kemudian Bang Doli juga begitu, Iya. Kak Khairul. Iya. Bahkan di Republik ini 02-nya itu 2 kali itu 2 orang kali. HMI. 2 Kahmi. kali. Iya, Yusuf Kala. Wow, iya. 02-nya Republik ya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan 01-nya juga. Amin. Akan begitu. Setelah 02, 01. Iya. Ya, menarik sekali. Ya. Masih ada lagi yang mau diklarifikasi dari pertanyaan benar salah? Saya kira cukup itu yang pertama. Yang kedua tadi soal apa tadi teh? Memberikan Pertanyaan kedua. ruang kepada Anies Baswedan karena dia Iya. adalah kader. Tadi sudah terjawab sih dari sesi yang sebelum kuis. Oh sudah. Iya, Oh sudah. ya, karena kalau tidak saya jawab ulang. Jangan nanti 5 menit lagi. Waktu kita lebih lama lagi, Kamal. Nanti kopinya tidak cukup. Itulah. Dan pertanyaan ketiga tentang misi HMI untuk mengisi ruang-ruang politik. Mm-mm. Ada yang mau diklarifikasi atau cukup dibenarkan saja? Bahkan menjadi penting menurut kami ya. Kenapa? Karena HMI itu ketika kita masuk di HMI ada 5 kualitas yang sedang dia cipta, gitu. Jadi fokusnya HMI itu adalah menciptakan 5 kualitas insan cita kita namanya. Jadi ada 5 kualitas insan yang sedang digenjot oleh HMI, gitu. Jadi organisasi itu menggenjot 5 kualitas insan cita, gitu. Kualitas insan akademis, kemudian insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernapaskan Islam, dan Islam yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kualitas-kualitas insan inilah yang diseriusi oleh HMI. Lalu setelah dia Kahmi, setelah dia menjadi, maka semua ruang-ruang ya itu harus diisi lah, begitu. Sebagai menurut kami tidak ada ruang yang kemudian tidak merindukan 5 kualitas yang sebutkan tadi kan, begitu. Karena kesadaran kita bahwa Republik itu butuh 5 kualitas insan itu, maka HMI menyeriusi itu, dan pasca itu tentu kami ingin mengisi ruang-ruang yang penting di Republik ini, kira-kira begitu. Iya, luar biasa ya. Wow, saya jadi ingat sahabat karib saya yang sekarang sudah ada di Sopeng, dia mantan ketua Kohati, Herlina Hamzah. Oh iya betul. Ya, bestie Lina, saya itu. Oh. Dia ada banyak struggle kemarin, tapi dia lewati juga. Oh iya, dari betul, urusan betul. waktu dia jadi ketua Kohati. Betul. Itulah ciri-ciri HMI itu. Iya. Dan Kamaha kita masuk ke sesi akhir, closing Oke. statement. Harapan untuk kader penerus HMI setelah Kamaha. Oke. Jadi harapan saya ya ke HMI setelah saya kemarin waktu saya jadi ketua umum, alhamdulillah Allah menggerakkan hati senior-senior sebagian untuk membantu pembangunan di cabang. Iya. Nah, jadi sudah ada aula, sudah ada kantor-kantornya. Harapannya kepada generasi yang saat ini dan yang akan datang, seriuslah untuk mengejar apa yang dicita-citakan oleh HMI, karena sama sekali sangat dibutuhkan itu 5 kualitas. Saya sudah sangat merasakan
betapa dibutuhkannya 5 kualitas insan itu yang Hmm. kalaupun kita kemana-mana kita bahkan menjadi kerinduan, kira-kira begitu, karena ada kualitas itu gitu. Seriuslah ber-HMI, maka Republik ini akan sangat serius untuk Anda gitu. Weh. Dan terakhir, kriteria pemimpin seperti apa yang Kamaha impikan selama ini? Saya tidak lepas dari 5 kualitas tadi itu gitu. Yang berkualitas insan cita, berkualitas insan akademis, Mhm. insan pencipta. Insan akademis ini maksudnya kan pendidikan, Iya. kira-kira begitu. Iya. Insan pencipta ini adalah insan yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tapi dia selalu menggenjot dirinya untuk membuat lebih baik dari yang sudah ada. Gitu. Itu, kualitas insan pencipta. Lalu kualitas insan pengabdi itu adalah suatu kualitas yang tidak pernah berharap untuk mendapatkan apa-apa. Gitu. Karena dia sudah tanamkan dalam dirinya bahwa hidupku ini adalah untuk pengabdian. Saya hidup untuk sebuah tugas yang mulia, dan setelah tugas itu selesai saya akan dikembalikan. Gitu. Itu kualitas pengabdi. Ulang. Kemudian selanjutnya adalah kualitas yang bernapaskan Islam. Kualitas yang dalam kehidupannya itu penuh dengan nilai-nilai Islam gitu. Kan bagaimana dengan berkawan dengan siapa saja, memperlakukan siapa saja gitu. Itu selalu penuh dengan nilai-nilai keislaman gitu. Kemudian kualitas yang kelima adalah kualitas yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur, dan jangan lupa diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung konsep dunianya sampai dengan akhirat. Gitu. Makanya saya bilang bahwa dalam perjalananku ini yang lebih banyak bergerak di bidang sosial, mengurusi orang-orang yang dalam tanda kutip membutuhkan, Iya. itu sebenarnya pekerjaan yang cukup melelahkan. Banyak yang pernah ada yang tanya saya begini, Mahmudin, tidak lelahkah kau jalan di parigi motong yang panjangnya 470 kilo? Saya bilang, cintaku itu melampaui lelahku. Gitu. Jadi terlalu tinggi cinta itu sehingga sakit itu tidak terasa gitu. Capek itu tidak muncul, kalah dia. Kira-kira begitu. Kan? Jadi itulah kira-kira harapan yang kalau mau ditanya apa kira-kira yang Oke. yang bagaimana yang diharapkan yang berkualitas 5 insan cita itu. Itulah yang kami harapkan. Makanya menjadi wajib bagi alumni untuk merebut 01 di Republik ini. Wah, Gitu. jelas sekali pesannya ini ya. Jelas. Oke, terima kasih banyak Kamaha atas Siap. waktunya. Dan teman-teman, nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Topiknya apa, narasumbernya siapa, nanti akan kita perkenalkan lagi. Ya. So, terima kasih Kamaha. Sama-sama. Dan Kayaknya yang- saya minta tambah kopi nih kalau. Yap, boleh sekali. Dan closing statement kalau dari saya sih singkat saja. Puncak tertinggi cinta adalah pengabdian. Terima kasih sudah menyaksikan Side to Side. Saya Istan Nurmasyita dan Saya Mahmudin Ahmad. pamit. Dah. Dadah. Oke.